Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Syafrida Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva gabungan elastisitas demand atau permintaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan elastisitas. Elastisitas ini jika diartikan secara bahasa umum dapat disebut dengan tingkat kepekaan. Nah, tingkat kepekaan atas apa? Tingkat kepekaan atas suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lainnya. Nah, elastisitas ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu elastisitas terhadap harga atau price elasticity. Yang kedua itu elastisitas silang atau cross elasticity. Yang ketiga itu elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai elastisitas harga atau price elasticity. Price elasticity ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 yaitu elastisitas demand atau elastisitas terhadap permintaan dan elastisitas supply atau elastisitas terhadap penawaran. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kurvanya. Kurva yang di sebelah kiri ini yaitu kurva terpisah, sedangkan kurva yang di sebelah kanan ini yaitu kurva gabungan. Untuk elastisitas terhadap permintaan sendiri, itu ada 5 kurva. Yang pertama itu dapat kita katakan sebagai kurva elastisitas permintaan sama dengan 0, elastisitas permintaan kecil daripada 1, kemudian elastisitas terhadap permintaan lebih besar sama dengan 1, kemudian elastisitas terhadap permintaan lebih besar daripada 1, dan elastisitas sama dengan tidak terhingga. Nah, untuk kurva permintaan elastisitas sama dengan 0 ini dapat kita katakan sebagai elastisitas itu sifatnya inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ini terjadi apabila perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan, yang berarti bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Nah, untuk E sama dengan 0 ini pada kurva permintaan dapat kita contohkan itu misalnya obat-obatan pada waktu sakit. Obat-obatan pada waktu sakit itu kan kalaupun harganya begitu mahal, tapi karena kita sakit, kita pasti membutuhkannya, kita akan membelinya kan. Makanya dikatakan tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan jika harganya itu berubah. Kemudian ada kurva ED lebih kecil daripada 1. Kurva ED lebih kecil daripada 1 ini dapat kita katakan sebagai kurva permintaan inelastis. Permintaan inelastis ini terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Artinya, perubahan harga ini hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah relatif lebih kecil. Nah, dapat kita contohkan itu seperti permintaan akan beras. Permintaan akan beras ini, kalaupun permintaannya itu menaik, tapi harganya itu nggak mungkin melonjak sangat tinggi. Misalnya awalnya itu dari Rp5.000, nggak mungkin dia langsung melonjak jadi Rp10.000 karena permintaannya itu naik. Paling enggaknya itu dia melonjaknya cuma sekitaran 5.100 atau 5.200. Kalau misalnya dia melonjak naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga awalnya ini, maka bisa saja terjadi itu yang dinamakan dengan demo karena kenaikan harga bahan pangan dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan dengan ED sama dengan 1. ED sama dengan 1 ini dapat dikatakan sebagai kurva permintaan elastis uniter. Nah, pada kurva permintaan elastis uniter ini dapat dikatakan sebagai kurva yang normal. Kenapa demikian? Karena pada permintaan elastis uniter ini terjadi jika perubahan permintaan itu sebanding dengan perubahan harga. Artinya, perubahan harga itu diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Kita contohkan sebagai barang-barang elektronik. Misalnya nih, pada suatu masa, itu pembelian TV itu meningkat secara drastis. Maka harga untuk yang dijualkan kepada pelanggan itu juga akan naik. Karena kan pembuatan TV itu lumayan lama gitu kan.
Jadi kalau misalnya permintaannya naik, harganya juga naik, itu dapat dikatakan sebagai sepadan. Kemudian ada yang dinamakan dengan kurva permintaan ED lebih besar daripada 1. Nah, untuk permintaan ED lebih besar daripada 1 ini, kurvanya itu bersifat landai. Kurva ED lebih besar daripada 1 ini dapat dikatakan sebagai kurva permintaan elastis. Permintaan elastis ini terjadi jika perubahan permintaan itu lebih besar daripada perubahan harga. Artinya, perubahan harga itu diikuti oleh jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya itu barang-barang mewah. Kemudian, ada yang dinamakan dengan permintaan elastis sempurna, atau permintaannya itu sama dengan tak terhingga. Ini kurvanya itu horizontal. Nah, kurvanya ini dapat dinamakan juga dengan kurva elastis sempurna. Kurva elastis sempurna ini terjadi jika perubahan permintaan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya ini akan sejajar dengan sumbunya ini. Nah, ini garis lurus sejajar dengan sumbu. Artinya ini bahwa perubahan harga itu tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Contohnya ini dapat kita ambil misalnya kebutuhan dunia atau kebutuhan, contohnya kita ambil itu minyak bumi. Kebutuhan akan minyak bumi ini eh, gak akan berubah harganya walaupun permintaannya itu naik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kurva gabungan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kalau kita simpulkan, untuk kurva permintaan ini, itu dia awalnya dari kiri bawah ke kanan atas sampai di garis yang sejajar ini. Apabila ada kekurangan terhadap penjelasan saya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.